Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan tutorial tentang latihan penyelesaian soal pada permasalahan portal statis tertentu. Berikut adalah contoh soal portal sederhana yang diminta untuk menghitung reaksi yang terjadi pada perletakan A dan perletakan B. Di sini dimensi perlu diketahui, dimensi vertikal, dimensi horizontal suatu portal itu harus diketahui, dan beban luar yang bekerja juga harus diketahui. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita boleh mengabaikan portal tersebut. Jadi portalnya dianggap tidak ada, hanya tinggal gaya-gaya saja yang bekerja. Jadi yang pertama adalah kita cari reaksi perletakan horizontal, karena itu yang paling mudah. Kita lihat ada HA, ada gaya HA yang merupakan reaksi horizontal di titik A. Dan ada gaya horizontal yang lain yaitu P2 sebesar 2 ton. Ada dua gaya horizontal. Nah, dua gaya ini dipadukan dengan prinsip keseimbangan sigma H sama dengan 0. Kalau sigma H sama dengan 0, semua yang horizontal itu dijumlahkan semua, hasilnya harus 0. Jadi P2 ditambah HA, hasilnya harus 0. Maka HA belum diketahui, P2 sudah tahu sebesar 2 ton. Arahnya selalu berlawanan dengan yang diketahui. Gitu. Selanjutnya, saya mau mencari reaksi perletakan yang vertikal. Terserah mau dicari yang vertikal di A dulu, boleh. Yang vertikal di B dulu, boleh. Untuk mencari reaksi perletakan di A, vertikal di A, maka saya perlu persamaan kesetimbangan sigma momen di B. Jadi kebalikannya ya. Kalau mau cari A, pakai sigma momen B. Kalau mau cari VB, pakai sigma momen A. Gitu. Sama seperti tadi, portalnya bisa diabaikan, dianggap tidak ada batang-batang portalnya. Jadi hanya gaya-gaya luar saja yang bekerja, tapi dimensinya atau jarak semua gaya ini harus diketahui. Tadi saya sebutkan bahwa jika mau mencari reaksi peletakan VA, bisa dengan prinsip kesetimbangan sigma momen di B sama dengan 0. Kalau saya berdiri di B, jadi seolah-olah saya itu berdiri di titik B, kemudian saya akan mencari VA-nya dengan cara seperti ini. Yang pertama adalah saya akan mencari momen akibat semua gaya-gaya yang bekerja dari tempat saya berdiri, dari titik B. Yang pertama adalah VA. VA menghasilkan momen atau tidak terhadap titik B? VA menghasilkan momen ya, karena ada jarak. Ada jarak itu karena misalnya gayanya arah vertikal dan jaraknya itu pasti arah horizontal. Jadi karena ada jarak antara A dan B, jaraknya yang garis horizontal, maka dia akan menimbulkan momen. Momennya arahnya ke searah jarum jam ditandakan dengan positif. Searah jarum jam ditandai positif dan saya tulis VA dikali jaraknya 5 meter. Gitu. Maka itu adalah sigma momen di B. Selanjutnya gaya apa lagi? Ada gaya HA. HA apakah ada jarak terhadap titik B? Ternyata tidak ada, tidak menimbulkan momen karena tidak ada jarak. Jarak itu adalah searah tegak lurus dengan arah gaya. Arah tegak lurus dengan arah gayanya yaitu ke atas dan ke bawah ya. Sedangkan titik B-nya itu di sini. Jadi HA tidak ada jarak terhadap titik B dan tidak menimbulkan momen. Tidak menimbulkan suatu adanya perputaran seperti ini. Selanjutnya, gaya apa lagi? Saya akan menjauh gaya P1. Di gaya P1 ini ditinjau terhadap titik B, ternyata
ada jarak. Jadi caranya adalah dengan meneruskan ke bawah hingga dia memiliki jarak yang arahnya tegak lurus terhadap ke arah gaya. Maka gaya tegak lurus ini saya teruskan aja ke bawah, kemudian ditarik berapa jaraknya. Jaraknya kan garis tegak lurusnya ini terhadap titik P. Jaraknya adalah sebesar 1 meter, maka P1 dikali 1 meter, maka masuk ke dalam persamaan sigma momen di B. Selanjutnya ada gaya lagi, yaitu gaya P2. P2 ada jarak atau tidak terhadap titik P, maka jarak itu kan tegak lurus arah gaya. Jaraknya P2 terhadap titik B adalah sebesar, kita lihat di sini 3 meter. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada gaya VB. VB terhadap titik B tidak ada jarak, maka tidak menimbulkan momen, tidak menimbulkan perputaran ini. Jadi semua gaya sudah masuk ke dalam suatu persamaan sigma momen di B sama dengan 0. Selanjutnya, karena sudah diketahui, maka bisa dicari. Ini yang tadi sigma momen di B sama dengan 0, bisa dicari dengan mengeluarkan si VA. VA dikeluarkan karena P1, P2 sudah diketahui, jarak-jaraknya juga sudah diketahui, jadi tinggal memasukkan variabel-variabel tersebut ke dengan angka yang sesuai. Maka hasilnya VA adalah 1,8 ton, arahnya sesuai arah permisalan, yaitu ke atas. Kemudian selanjutnya adalah saya mau mencari reaksi perletakan VB. Kalau saya mau mencari reaksi perletakan di B yang vertikal, maka saya akan menganggap bahwa sigma momen di A ini sama dengan 0. Jadi kebalikannya ya, kebalikan yang tadi. Sama seperti tadi, gambar batangnya dihilangkan boleh. Jadi kita hanya fokus terhadap gaya-gaya yang ada di soal. Yang pertama yaitu gaya VB. Gaya VB apakah ada jarak terhadap titik A? Ternyata ada jarak sebesar 5 meter. Nah, selanjutnya yaitu gaya luar, gaya P1. Gaya P1 ada jarak terhadap titik A yaitu sebesar 4 meter. Seperti tadi caranya ya, jadi gayanya ditarik lurus, kemudian dicari jaraknya berapa. Kemudian gaya yang kedua adalah P2. Caranya juga sama, ditarik lurus dulu, baru dicari jaraknya berapa, yaitu garis abu-abu ini. Nah, gaya kali jarak adalah momen di A. Semuanya dijumlahkan dan arahnya disesuaikan. Kalau misalnya ini berlawanan jarum jam, tandanya positif, dan ini searah jarum jam, maka negatif. Ini semuanya disesuaikan, dibentuk persamaan yang hasilnya adalah sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat yang di sini. Ini persamaan yang barusan kita buat sesuai arah tandanya. Kemudian karena mau dicari VB, VB-nya dikeluarkan dari persamaan dan P1-nya diketahui di soal, P2 juga diketahui, jarak-jarak diketahui, jadi tinggal dimasukkan aja semua variabel yang sesuai. Maka VB akan diketahui sebesar 1,2 ton, arahnya sesuai permisalan, yaitu ke arah atas. Demikian penjelasan tentang cara mencari reaksi perletakan pada suatu portal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.